Stellar Transformations, episode 153. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kesadaran abadi pedang abadi Huaiyan sama sekali tidak mampu merasakan kehadiran musuh sekecil apapun, jadi hanya ada dua kemungkinan. Pertama, kemampuan bela diri musuh berada di atasnya. Kedua, musuh telah meninggalkan radius pencarian kesadaran abadinya. Mengingat kemampuan Huaiyan saat itu, radius pencariannya masih sangat luas, dan sangat sulit untuk keluar dari radius kesadaran abadinya hanya dengan teleportasi sekali. Itulah mengapa itu jelas bukan teleportasi, melainkan seharusnya itu adalah teknik yang bisa dilakukan oleh para ahli abadi emas, transfer besar. Jika dikatakan kemampuannya melampaui dirinya, maka orangnya hanyalah Mengan dan Lan Feng. Kecepatannya cepat sekali, apakah dia melakukan transfer besar? Ya. Huaiyan, Dewa Pedang, bergumam pelan. Ia menyapukan tatapan dinginnya ke empat arah sekali, matanya terpaku lama pada kabut darah yang telah berubah, yang dulunya adalah pendeta Ming Liang. Menyamar sebagai Dewa Pedang Lan Feng, apa dia tidak tahu kalau energi pedang Dewa Pedang sangat sulit ditiru? Ya. Gaya pembunuhan ini jelas merupakan teknik iblis darah. Demikian pula, teknik modal iblis darah juga sangat sulit ditiru. Sekalipun aku tidak percaya bahwa kaulah pelakunya, Du Songjun, kebenaran tetap tidak bisa membuatku percaya sebaliknya. Pedang abadi Huaiyan dapat merasakan amarah muncul dari dalam hatinya. Kecuali kau masih percaya bahwa Wukong Sui dibunuh olehku. Apakah itu alasanmu membunuh Ming Liang sebagai balas dendam? Suara geram terus bergema di benak Dewa Pedang Huaiyan. Sepertinya masalah ini harus diselesaikan. Kalau tidak, akan gawat kalau kau masih mengolok-olokku setelah kita memasuki alam Niyang. Dewa Pedang Huaiyan sudah membuat keputusan dalam benaknya. Tidak masalah apakah itu kesalahpahaman atau hal lainnya, masalah itu perlu diselesaikan sebelum memasuki alam Niyang. Pendeta Mingsan, Pendeta Ciyang dan dua orang lainnya semua memandang Huaiyan, menunggu perintahnya. Kalian berempat, dengarkan. Tinggallah di istana Sang Tian. Aku akan pergi ke pegunungan Yinyu sekarang, kata Dewa Pedang Huaiyan dengan acuh tak acuh. Ya, jawab keempat pendeta dengan hormat. Sosok Dewa Pedang Huaiyan mulai memudar, lalu menghilang sepenuhnya dari Gunung Qingsu. Kasihan, kasihan. Awalnya, saat aku membuat boneka pedang abadi membunuh Wukong Sui menggunakan teknik pedang abadi, aku hanya menusuk lubang yang sangat kecil di Yuanyingnya. Yuanyingnya tidak rusak dan masih bisa digunakan untuk penyempurnaan. Namun, kali ini ketika aku menggunakan peralatan iblis kelas terbaik, bulan darah, dan menyerang, energi modal setan darah yang dipaksa keluar dari bulan darah malah menguraikan bahkan Yuanying pendeta Ming Liang. Sungguh sia-sia. Di dalam Qingyu Immortal Mansion, Qin Yu berbicara dan sengaja mendesah sendirian. Ho Fei, Hei Yu, serta Sisin dan kedua saudaranya semuanya memandang Qin Yu dengan cara yang aneh dari satu sisi. Kakak, kau membunuh orang lain, mencuri peralatan abadi kelas atas mereka, lalu mengerang dan mendesah hanya karena kau tidak berhasil mendapatkan Yuanying. Kau benar-benar, Ho Fei tak mampu berkata-kata lagi. Kakak terlalu bahagia. Qin Yu yang tadi berpura-pura meratap langsung menghilang. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, tetap saja, Xiao Hei mengerti aku. Sekarang setelah aku membunuh pendeta Ming Liang, kedua pelaku kasus pertumpahan darah di ibu kota telah dieksekusi, dan sedikit penyakit di hatiku telah disingkirkan. Sebentar lagi, kita akan melihat apakah Dewa Pedang Huaiyan dan Iblis Darah Du Songjun akan bertindak. Ada kemungkinan 8 atau 9 dari 10 bahwa mereka tidak akan mengambil tindakan nyata, kata Ho Fei sambil mencibir. Hei Yu juga mengangguk setuju. Qin Yu menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan, siapa peduli, ya. Apakah mereka berdua benar-benar bertarung itu hanya lauk? Yang perlu kita siapkan sekarang adalah hidangan utamanya. Hidangan utama apa? Ho Fei bingung. Hei Yu tersenyum sambil menatap Ho Fei, dan berkata, monyet, kau mungkin tidak tahu ini, tapi ini jelas masalah tentang masuk ke alam Niyang. Qin Yu mengangguk dan berkata, benar. Saat ini, pihak Luz Immortals,
pihak Loose Devils, serta klan naga semuanya memiliki potongan diagram Sundering the Heavens. Mereka tidak akan membuang waktu lagi. Mengapa para utusan alam ascendan turun? Bukankah itu hanya untuk memasuki alam Niyang? Jika tidak ada yang menghalangi mereka, mereka akan segera menuju alam Niyang. Dari apa yang kulihat, meskipun aku sengaja mengganggu rencana mereka, mereka tetap akan menuju alam Niyang dalam waktu dekat. Masuk akal, kata Ho Fei sambil mengangguk. Qin Yu tiba-tiba menatap Cixin dan kedua saudaranya. Cixin, setelah beberapa waktu, kalian semua akan kembali ke benua Qianlong dan pergi ke tempat ayahku berada. Fei Fei, aku dan yang lainnya akan pergi ke alam Niyang terlebih dahulu, dan kami akan mencari kalian semua setelah kami keluar dari tempat itu. Tentu saja, tidak perlu cemas sekarang. Ya, Cixin dan kedua saudaranya segera menjawab. Di dalam Blood Devil Hall, dengan punggungnya tegak dan tegak bagaikan pedang panjang, Huaiyan berdiri di tengah aula besar di dalam Blood Devil Hall. Du Zongjun, ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu. Suara Huaiyan setenang biasanya, dan bergema di aula setan darah. Sementara itu, saat itu, sama sekali tidak ada seorang pun di aula besar setan darah kecuali Huaiyan. Di ruang rahasia dalam Blood Devil Hall, Huaiyan, iblis darah Du Zongjun bingung, kenapa dia datang. Aku bahkan tidak mencari masalah dengannya terkait kematian Wu Kongsue, tapi dia malah datang untuk mencari masalahku. Bagaimanapun, memasuki alam Niyang adalah hal terpenting, aku harus tetap bertemu dengannya sekali saja. Sosok Du Zongjun menghilang di udara dari ruang rahasia. Haha, jadi Huaiyan. Sosok seseorang terlihat muncul dari udara, duduk di singgasana agung. Iblis darah Du Zong mengenakan jubah merah darah, menatap Huaiyan dengan senyum di wajahnya. Bersamaan dengan itu, dengan lambaian tangannya, mantra pembatas muncul di sekeliling aula agung, mencegah orang luar mendengarkan percakapan di dalam. Huaiyan memandang Blood Devil Du Zongjun. Du Zongjun, bawahanku pendeta Ming Liang baru saja dibunuh oleh seseorang. Ming Liang sudah mati. Senyum di wajah Blood Devil Du Zongjun langsung menghilang. Pikiran pertama Blood Devil Du Zongjun adalah, Huaiyan ini datang mencari masalah. Pikiran keduanya adalah, aku tidak membunuh Ming Liang, jadi siapa yang membunuh Ming Liang? Ini konspirasi. Dalam sekejap, Blood Devil sudah merasa bahwa ini konspirasi. Benar, Ming Liang sudah mati. Lagi pula, suara orang itu mirip dengan Lan Feng, Huaiyan bersuara. Namun, Lan Feng adalah seorang dewa pedang, tetapi metode pembunuhan itu justru merupakan teknik khusus milik iblis darah Modao. Setelah Ming Liang terkena sekali, seluruh tubuhnya membusuk hingga akhirnya berubah menjadi kabut darah. Ekspresi wajah Blood Devil Du Zongjun menegang, lalu segera mulai tersenyum. Huaiyan, jangan bilang kau mencurigaiku ya. Huaiyan mengangguk dan berkata, aku mencurigaimu. Itu karena metode pembunuhan khusus Blood Devil Modao jelas membutuhkan latihan, Blood Devil Modao, agar memiliki energi khusus yang dapat menciptakan efek seperti itu. Jadi, katakan padaku, kalau bukan kau, siapa lagi? Setan darah Du Zongjun mengerutkan kening. Namun, dalam sekejap, secercah kekejaman muncul di mata Blood Devil Du Zongjun. Baiklah, aku mengerti. Huaiyan, tahukah kau bahwa saat Wu Kongsue dibunuh oleh orang misterius, peralatan iblis kelas atas, Blood Moon, yang pernah kuberikan padanya juga telah diambil oleh orang itu. Bulan darah. Huaiyan juga pernah mendengar nama bergengsi dari peralatan iblis itu. Benar, Blood Moon. Ini adalah peralatan iblis yang cocok untuk para ahli bela diri yang mempraktikkan Blood Devil Modao. Setelah dimiliki oleh para ahli bela diri Blood Devil Modao dari generasi ke generasi, Blood Moon secara alami memiliki energi Blood Devil Modao yang mengerikan. Kurasa orang misterius itu pasti telah mengeluarkan energi dari Blood Moon dan membunuh pendeta Ming Liang dengannya. Blood Devil Du Zongjun masih bisa dianggap tenang. Huaiyan mengangguk sedikit. Aku tidak bisa menyangkal bahwa apa yang kau katakan memang masuk akal. Tapi, bagaimana aku bisa percaya apa yang baru saja kau katakan? Huaiyan menatap Blood Devil Du Zongjun. Setan darah Du Zongjun tertawa terbahak-bahak, dan berkata, Huaiyan, kau masih belum mengerti alasan di balik ini, ya? Coba kutanya, apa kau yang membunuh Wu Kongsue? Tidak, bantah Huaiyan. Kalau begitu, bukankah begitu? Kau tidak membunuh Wu Kongsue,
tapi Wukong Sue sudah mati. Kecuali, aku yang membunuhnya. Iblis darah Du Zongjun tersenyum dan berkata, aku tidak mungkin membunuh, tapi kau juga tidak. Pasti ada seseorang yang sengaja mengacaukan situasi secara diam-diam. Huaiyan melirik Blood Devil Du Zongjun, namun tetap menganggukkan kepalanya pada akhirnya. Meskipun apa yang mereka spekulasikan masuk akal, akankah Blood Devil Du Zongjun pasti percaya bahwa dia, Huaiyan, tidak membunuh Wukong Sue? Demikian pula, akankah Huaiyan benar-benar percaya bahwa Du Zongjun tidak membunuh pendeta Ming Liang? Hanya saja, hari untuk memasuki alam Ni yang akan segera tiba, itulah sebabnya mereka hanya bisa saling percaya. Percaya pada apa yang dikatakan pihak lain, dan percaya bahwa ada orang lain yang sengaja menebar perselisihan. Baiklah, aku akan mempercayaimu dalam hal ini. Huaiyan mengangguk, lalu segera berbalik dan mulai berjalan 2 langkah. Tiba-tiba, Huaiyan menoleh dan sejenak melihat ke satu arah sebelum akhirnya menggelengkan kepala bingung. Setelah itu, seluruh tubuh Huaiyan menghilang. Jika bukan karena alam Niyang, aku pasti sudah lama membunuh kalian yang datang menanyaiku di depan pintu rumahku. Iblis darah Du Zongjun diam-diam mendidih karena marah. Dibandingkan dengan Du Zongjun, kultivasi jiwa Huaiyan ini masih sedikit lebih tinggi. Dia bahkan samar-samar bisa merasakan kesadaran iblisku. Suara tawa yang keras bergema di dalam sebuah rumah besar. Hanya ada 3 orang di dalam istana itu, Mengan, Yuliang, dan Kong Chao. Yuliang adalah orang yang mengendalikan hutan belantara, sementara Kong Chao adalah pemimpin 3 iblis raksasa di bawah Yuliang. Ketiganya adalah segelintir orang terpilih dari klan iblis hutan belantara untuk memasuki alam Niyang. Tuanku, terus-menerus menggunakan kesadaran iblis Anda untuk mengamati pegunungan Yinyu pasti melelahkan juga. Ah, mengapa tidak membiarkan kami, para bawahan, melanjutkan pengawasan? Tanya Yuliang dengan hormat. Pada hari itu, Mengan dan rombongannya tampak menuju hutan belantara setelah meninggalkan Pulau Ikan Salju. Namun, tak lama setelah mereka meninggalkan Pulau Ikan Salju, kenyataannya Mengan diam-diam telah membawa Yuliang dan Kong Chao kembali, dan tiba di benua Tenglong. Kemudian, Mengan secara pribadi menggunakan kesadaran iblisnya untuk terus mengamati pegunungan Yinyu secara diam-diam. Mengutip kata-kata Mengan, mempercayai iblis, kecuali aku idiot. Aku akan mengamatinya seperti ini. Begitu dia meninggalkan pegunungan Yinyu, ada kemungkinan 8 atau 9 dari 10 dia akan bergabung dengan 2 pihak lainnya untuk menuju alam Ni yang bersama-sama. Selama aku berjaga-jaga, dia bisa melupakan rencananya untuk mengusirku. Tak perlu dikatakan bahwa ide Mengan itu bodoh, tetapi justru sangat berguna. Tentu saja, tingkat kultivasi bela diri Mengan sangat mendalam, bahkan telah mencapai puncak Raja Iblis tingkat pertama. Meskipun kesadaran iblisnya telah menyelimuti pegunungan Yinyu, iblis darah Du Zongjun itu sama sekali tidak menyadarinya. Meskipun kultivasi jiwa Dewa Pedang Huaiyan sedikit lebih kuat, ia awalnya tidak merasakan apapun saat berdiskusi dengan Du Zongjun. Namun, saat hendak pergi, Huaiyan seolah merasakan sesuatu. Saat itu pun hanya persepsi samar, dan tidak pasti. Kau, Yuliang, saat kau menggunakan kesadaran iblismu, kurasa iblis darah Du Zongjun akan menemukanmu dalam sekejap, kata Mengan sambil tersenyum. Tuanku, hamba tidak akan mengamati Du Zongjun. Hamba hanya akan mengawasi Nona Lian Yue dan yang lainnya. Hamba yakin pihak iblis lepas pasti perlu mengerahkan banyak orang, dan Nona Lian Yue dan yang lainnya tentu saja juga akan menuju ke alam Niyang. Mengawasi mereka sama baiknya dengan mengawasi iblis darah Du Zongjun, jawab Yuliang dengan hormat. Mengan tersenyum tipis dan mengangguk, apa yang kamu katakan masuk akal. Namun, Yuliang, jangan lupa, meskipun kau hanya mengamati Nona Lian Yue dan yang lainnya, mengingat tingkat kultivasi bela diri iblis darah Du Zongjun, bukankah dia pasti akan menemukanmu? Baiklah, aku tahu kau setia, tapi serahkan saja urusan ini padaku. Meskipun terus-menerus mengaktifkan kesadaran iblisku mungkin sedikit melelahkan, itu masih sesuatu yang bisa kuhadapi. Setelah Mengan selesai berbicara, dia diam-diam menutup matanya dan mulai beristirahat, sementara kesadaran iblisnya terus mengamati pegunungan Yinyu. Yuliang dan Kong Chao saling bertukar pandang, tetapi mereka hanya bisa bertahan di satu sisi tanpa daya. Waktu berlalu sangat cepat, dan segera saja,
hari untuk berkumpul di Pulau Naga Bersemangat pun tiba. Di pagi hari itu, sinar matahari terbit terasa hangat, dan seluruh pegunungan Yinyu memancarkan aroma segar atmosfer bumi. Para ahli terbaik pegunungan Yinyu, Lady Lian Yue, Wu Hei, dan Fire Devil, selalu menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Itu karena mereka sudah lama tahu bahwa hari itulah mereka akan berangkat ke Pulau Naga Semangat. Berangkat ke Pulau Naga Bersemangat, yang berarti menuju ke alam Niyang, dan menuju ke alam Niyang, berarti ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya menanti mereka. Saat mereka mengingat apa yang pernah dijelaskan oleh Blood Devil Du Zongjun mengenai banyaknya harta karun di alam Niyang, dan bahwa itu adalah jumlah kekayaan yang sangat besar, ketiga ahli Lost Devil itu tanpa sengaja merasakan kegembiraan mereka meningkat. Di pintu masuk Blood Devil Hall, cuaca hari ini benar-benar tidak buruk. Iblis darah Du Zongjun berdiri di dekat pintu masuk aula. Ia tersenyum tipis sambil menghadap matahari, dan meregangkan pinggangnya dengan malas. Rupanya, suasana hatinya sedang sangat baik. Iblis darah Du Zongjun membalikkan tangannya dan mengambil jimat transmisi. Saudara Du, sebaiknya kau ingat, kita berkumpul di Pulau Naga Bersemangat hari ini untuk mengumpulkan 3 bagian diagram pemisah langit dan mendapatkan peta menuju alam Niyang. Setelah itu, ada juga urusan menuju alam Niyang bersama-sama. Tenang saja, bagaimana mungkin aku bisa melupakan masalah ini? Setan darah Du Zongjun memindai dengan kesadaran iblisnya sekali, lalu membalas pesan itu. Sebaliknya, mulutnya bergumam pada dirinya sendiri, Ao Feng ini masih saja cerewet. Sementara itu, pada saat itu, Iblis Api, Wu Hei, Lian Yue, kalian semua harus bersiap, kan? Pergi dan berkumpul di aula Iblis Darah. Suara familiar yang telah lama mereka nantikan bergema di benak Lady Lian Yue dan 2 orang lainnya. Dengan segera, menggunakan kecepatan tercepat yang mereka miliki, Lady Lian Yue dan 2 orang lainnya langsung menuju ke Blood Devil Hall. Di dalam pedalaman sebuah rumah bangsawan di benua Tenglong, mereka benar-benar sudah berkumpul. Apa mereka akan berangkat? Mengan, dengan mata terpejam, tiba-tiba membukanya. Ada kilatan tajam di matanya. Du Zongjun, sepertinya kau benar-benar seperti yang kuharapkan. Kau siap mengabaikanku, dan berniat langsung pergi diam-diam. Kesadaran iblis Mengan saat ini tengah mengamati setiap gerakan yang dilakukan oleh Nyonya Lian Yue, Wu Hei, Iblis Api, dan Iblis Darah Du Zongjun. Mereka saat ini hanya berkumpul, jadi amarah Mengan masih belum meledak. Jika Iblis Darah Du Zongjun benar-benar memimpin anak buahnya dan pergi, maka tak seorang pun bisa membayangkan hal-hal seperti apa yang bisa dilakukan oleh seorang Mengan yang sudah gila. Bagus sekali, Lian Yue, seharusnya kau sudah mengatur urusan pegunungan Yingyu, kan? Tanya Blood Devil Du Zongjun dengan senyum tipis. Semuanya sudah diatur, tuanku Blood Devil, harap tenang. Senyum mengembang di wajah Lady Lian Yue. Setan darah Du Zongjun mengangguk, lalu menatap ketiga orang itu dan berkata, baiklah, mulai sekarang, kalian bertiga harus mengikuti perintahku, dan jangan melakukan tindakan apapun tanpa izinku. Baik, tuanku setan darah, jawab ketiga orang itu dengan hormat. Iblis darah Du Zongjun melambaikan tangan dengan puas, dan berkata, sekarang, pertama-tama kita akan pergi ke Pulau Naga Bersemangat dan bertemu dengan orang-orang dari kedua belah pihak. Ayo bergerak,